Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya ingin men-sharingkan sesuatu yang terjadi di dalam kitab Markus pasal yang ke-13. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-13, saya menemukan ada 3 bagian yang saya ingin sharingkan kepada saudara-saudara pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, di bagian yang pertama ini, penulis ingin memaparkan atau memberikan gambaran tentang perbedaan pandangan dari para murid yang begitu terkesima dengan pandangan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis ingin memaparkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang begitu detail sekali, sehingga mungkin ini juga bisa bermanfaat buat kita semua, supaya kita lebih mengerti apa kata Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis ingin memaparkan, karena ini bentuknya pertanyaan, maka Tuhan Yesus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Kita kembali yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis ingin memaparkan atau memberikan gambaran perbedaan pandangan yang sangat-sangat menyolok, berbeda sekali antara pandangan pengertian daripada murid yang hanya terkesima terhadap kekokohan daripada bait Allah. Di ayat yang pertama, tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sangat menganggap rendah pandangan manusia itu, karena manusia itu hanya melihat bait Allah dari luarnya. Artinya bahwa saudara-saudara, manusia hanya melihat bait Allah itu kokoh, itu dari gedungnya saja. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jangan melihat bait Allah dalam bentuk seperti itu. Karena apa? Karena seringkali kita gagal di dalam melihat bait Allah itu. Dari luarnya saja begitu megah. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu orang-orang berjualan di sana, pada waktu melakukan segala sesuatu perdagangan di sana, sehingga bait Allah itu dijadikan tempat perdagangan dan perjualan, dan pada saat itulah di dalam Markus pasal 11 Tuhan Yesus memporak-porandahkan. Berdasarkan semua itu, saudara-saudara, di ayat yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa bait Allah, nah, saudara perhatikan, bahwa bait Allah itu bukan gedungnya, tetapi manusia yang tersusun rapi, seperti bangunan. Tetapi karena dosa manusia, maka bangunan itu dirobohkan, diruntuhkan oleh karena dosa. Artinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pandangan Tuhan Yesus itu berbeda dengan pandangan para murid pada saat itu. Murid hanya melihat bait Allah itu dari gedungnya, tetapi Tuhan Yesus mengumpamakan bait Allah itu adalah manusia yang ada di dalam bait Allah. Tetapi karena dosa, maka bait Allah diruntuhkan. Katanya, tidak ada satu batu pun yang tersusun rapi. Semua diruntuhkan. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mengajarkan tentang akhir zaman yang ditulis dan dipaparkan oleh penulis kitab Markus, mulai dengan kata yang diajukan dalam bentuk pertanyaan oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus, yaitu bila manakah hal itu terjadi?
Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara pun juga akan bertanya itu kalau saudara mungkin hidup bersama pada waktu itu, pada zaman itu, di mana Tuhan Yesus hadir. Saudara, sebenarnya para murid sudah tahu bahwa akhir zaman pasti terjadi. Seperti apa yang Tuhan Yesus pernah ajarkan dan katakan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, siapapun tidak tahu kapan terjadinya, termasuk anak manusia, kecuali Bapa. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mengarahkan para murid untuk tidak bertanya bila mana itu terjadi, kapan itu terjadi. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa itu pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk anak manusia, kecuali Bapa di surga. Nah, ada beberapa penafsir menyatakan sebenarnya pertanyaan para murid didasarkan bukan pada rasa ingin tahu, tetapi mereka berkeinginan agar akhir zaman itu tidak terjadi sekarang, tetapi mungkin masih lama atau mungkin di kemudian hari. Nah, yang ketiga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, karena ini merupakan pertanyaan, maka secara normal bila ada pertanyaan, pasti ada jawaban yang diperlukan. Jawaban Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa yang menjadi keinginan para murid. Sekali lagi saya mau berkata saudara-saudara, jawaban Tuhan Yesus tidak menjelaskan apa yang menjadi keinginan para murid. Melainkan Tuhan Yesus mengarahkan hati nurani mereka supaya mereka mengerti tentang kuasa dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Artinya begini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengarahkan para murid untuk mengerti secara hati nurani bahwa yang berkuasa itu Bapa. Tidak ada seorang pun termasuk anak manusia pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga pada waktu Tuhan Yesus menjawab, ada beberapa hal yang Tuhan Yesus arahkan untuk supaya para muridnya mengerti, tidak lagi bertanya tentang kapan hal itu terjadi, tetapi para murid harus mengerti bahwa hal itu akan terjadi. Nah, kalau hal itu akan terjadi, Tuhan Yesus menjelaskan hal-hal yang perlu diwaspadai oleh para murid di dalam peristiwa yang sebentar lagi akan terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengarahkan bahwa para murid harus waspada. Artinya, saudara-saudara, di ayat yang ke-5 sampai ke-6, Tuhan Yesus memperingatkan, mengajarkan supaya para murid itu waspada. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan mereka. Karena kata Tuhan, ada banyak orang di dalam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu, ada banyak orang yang memakai nama Tuhan, bahkan mereka menyatakan, akulah Kristus. Padahal sebenarnya tidak. Lalu yang berikut saudara-saudara, Tuhan Yesus menjelaskan yang harus diwaspadai oleh para murid, artinya bahwa apabila peristiwa itu terjadi, para murid di dalam peristiwa itu, Tuhan mengarahkan supaya mereka jangan gelisah kalau terjadi yang namanya deru perang, orang melawan orang, membunuh orang, yang terjadi. Dan itu ada di ayat 7 dan 8. Lalu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak saja Tuhan Yesus menjelaskan, tetapi Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan para murid
apabila itu terjadi, supaya mereka jangan menjauhkan diri dari Tuhan Yesus dan dari kewajiban mereka terhadap Tuhan. Artinya begini saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan apabila terjadi hal-hal seperti yang terjadi di ayat 5 sampai dengan 7, supaya hati para murid tidak gelisah, tidak bingung, tetapi mereka harus mendekat kepada Tuhan, bukan menjauhkan diri terhadap Tuhan dan menjauhkan dari kewajiban mereka, dari kewajiban-kewajiban mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga pagi hari ini saya mau mengajak kepada saudara-saudara sesuai apa yang ditulis oleh penulis kitab Markus, khususnya di pasal 13. Supaya kita yang hidup saat ini, supaya saudara dan saya yang hidup hari-hari ini, di zaman ini, mengetahui bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan kepada muridnya pada waktu itu, kita pun akan mengalaminya. Dan saudara-saudara, kita bisa melihat hari-hari ini saudara-saudara dan saya mengalami segala sesuatu yang pernah terjadi, di mana penulis kitab Markus hidup pada saat itu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu kepada para murid. Apa yang harus kita siapkan menyongsong hari itu? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah berkecimpung atau masuk di dalam kapan itu terjadi seperti para murid. Tetapi marilah kita sama-sama memikirkan apa yang harus kita persiapkan apabila peristiwa atau hari itu terjadi. Meskipun saudara dan saya tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi mari sama-sama pagi hari ini setelah melihat segala pengajaran Tuhan, peringatan Tuhan kepada para muridnya, kita yang hidup di saat ini pun, mari kita sama-sama mempersiapkan apa yang harus kita siapkan. Mempersiapkan diri kita menyongsong hari itu. Meskipun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mengetahui kapan hari itu terjadi. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, secara cepat saja saya mau berkata begini. Saudara dan saya menyongsong hari itu yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang pertama, saudara-saudara, kita jangan menjauhkan diri dari Tuhan Yesus dan dari kewajiban kita kepadanya. Nah, saudara-saudara, apa yang diingatkan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga mengingatkan kita yang hidup sampai hari ini. Apabila terjadi hal-hal semacam itu, kita harus tidak menjauhkan diri dari Tuhan Yesus dan tidak menjauhkan diri dari kewajiban-kewajiban kita. Kita melihat pandemi sekarang yang terjadi, saudara-saudara, membuat kita tidak ada pilihan selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain dari level apapun. Saudara manusia biasakah, saudara pekerjakah, saudara pegawai kantorkah, saudara tim dokter, analis, dan sebagainya, pendeta, pengusaha. Di dalam situasi seperti ini, tidak ada hal yang lain yang kita bisa lakukan. Hanya satu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Mengajarkan kepada murid-muridnya yang ditulis oleh penulis kitab Markus. Khususnya pasal 13. Sehingga hari ini kita bisa mengerti dan pada waktu kita mengalami pandemi COVID-19 ini,
Pengingatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya berlaku buat kita semua. Yaitu jangan menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Cari dia setiap hari. Bahkan berikan waktu yang terbaik bagi dia. Dan kita melakukan kewajiban-kewajiban kita. Itu yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Setelah kita tidak menjauhkan diri dari Tuhan, kita mencari Tuhan dan melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata begini, saudara. Demikian, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, dia wajib harus hidup seperti Kristus hidup. Sehingga saudara-saudara, saya mengambil Matius pasal 7 ayat 24 yang mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, maka aku akan menyamakan dia seperti bla 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 bla. Seperti itu. Kata Matius pasal 7 ayat 24. Apa perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara? Mari kita melihat apa perkataan Tuhan Yesus yang dia katakan di pasal ke-7 dari kitab Matius ayat 24. Perkataan Tuhan Yesus tidak lain dan tidak bukan, yaitu Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Saudara boleh membaca itu semua dari pasal 5 sampai dengan 7. Itu merupakan perkataan Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh setiap orang sehingga kita yang hidup hari ini siap menyongsong hari yang akan terjadi itu yang kita tidak tahu kapan dia akan terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan menyongsong hari itu? Saya memberikan kalimat yang sangat sederhana saja, saudara-saudara, yaitu membenci apa yang Tuhan Yesus benci. Lalu pertanyaannya buat kita, apa sih yang Tuhan Yesus benci? Yaitu dosa. Kalau saudara memperhatikan 7 perkataan Tuhan Yesus waktu di kayu salib, dia berkata begini, saudara-saudara. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Artinya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia tinggalkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena dosa itu ditumpahkan di dalam diri Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan Yesus benci yang sama seperti itu? Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu. Saudara, apa cawan yang Tuhan harus minum? Dia harus menyelamatkan manusia dari dosa. Sehingga yang ketiga saya mau berkata begini, saudara-saudara. Membenci apa yang Tuhan Yesus benci, yaitu berhenti, stop melakukan dosa. Bagaimana kita mewujudkan berhenti dari semua dosa? Saudara renungkan saja. Matius pasal 5 sampai dengan 7. Saudara akan temukan situ banyak hal yang saudara harus tidak lakukan. Salah satunya mungkin saya beri kepada saudara, jangan menghakimi orang. Karena penghakiman itu bukan hak kita, bukan milik kita. So, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mengerti apa yang harus kita persiapkan
bukan bertanya kapan itu terjadi, kapan akhir zaman itu terjadi. Tetapi baiklah kita hanya mengerti apa yang harus kita persiapkan menanti akhir zaman yang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketiga hal yang saya sampaikan itu, janganlah menjauhkan diri dari Tuhan Yesus. Tetapi lakukanlah apa yang Dia perintahkan kita lakukan. Dan bencilah apa yang Tuhan Yesus benci. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.